Kita bakalan jalan sekitar 3,5 jam dari Jakarta menuju Majalengka. Ini dia catatan harian Marshall Sastra. Wuhu. Kemana hari ini kita, Bang? Kita direkam nih. Direkam. Kita pagi ini mau ke Majalengka. Perjalanan kurang lebih 3 jam via tol. Ya kan 3 jam. Iya, 3 jam. Kamu tahu kalau 3 jam. Tahu lu ya, sopir yang lebih tahu sopir. Perjalanan akan saya tempuh dalam waktu 1 jam 12 menit. Oh, ngawur. Balkon ya. Kamu tenang aja. Pokoknya cepat sampai kita syuting, terus lusa kita pulang dengan selamat, oke? Oke. Dijawab, Lord, dijawab. Oke, wes oke. Oke, hari ini kita mau ke Majalengka. Nah, perjalanan ke Majalengka itu kira-kira kalau jalan santai itu 4 jam. Tapi bisa lah 3,5 jam. Kita udah sampai di kota Majalengka. Nah, hari ini gue sama si... Halo, Bos. Ada Tio. Halo. Sama ada si Didit. Oke, ini kita perjalanan dari Jakarta masuk tol mengarah ke Bandung. Tapi kita lurus lagi nanti. Itu tol Cikampek ya namanya ya? Iya, tol Cikampek, mau arah Cirebon. Sebelum Cirebon itu Majalengka. Iya, tol Cikampek. Oke, kita lanjut perjalanannya. Perjalanan hari ini bisa dibilang lancar banget. Di tolnya nggak ada sedikit macet atau apa gitu. Nah itu yang gue suka. Jadi gue tuh kalau traveling, gue lebih suka jalan itu weekdays. Jadi antara Senin sampai Kamis lah kita jalan supaya nggak terlalu macet di jalan. Nah ini belum setengah perjalanan, ini masih di tol layang. Kira-kira masih 2 jaman lagi coy ya. Iya, 2 jam. Ya udah, gua mau lanjut tidur dulu. Oke, ini sekarang kita sudah masuk daerah Majalengka. Jadi tadi keluar tol, udah gitu kita langsung masuk ke daerah pedesaan gitu. Ada sawah, sawahnya juga luas banget. Udah gitu ada rumah-rumah penduduk, masih rapat gitu rumah-rumah penduduknya. Dan sekarang kita keluar lagi nih ke jalanan yang agak besar. Nah ini kayaknya ini udah masuk deh nih ke kotanya mungkin ya, kayak gitu tuh di depan.
ini mirip sama Bogor nih, Kujang. Oke guys, sekarang kita udah berada di kota Majalengka, barusan datang. Ini Didit, datang langsung kencing dia. Udah tahu bosku, masih narik toilet. Duh, yaudah, ikuti perjalanan kita. Oke. Nah ini kita udah sampai di kota Balaraja. Balaraja. Nah ini kita udah sampai di Majalengka. Kita mau, tadi kita lewat, itu ada apa namanya, landmarknya. Landmarknya cukup unik juga. Kita mau lihat nih, kayak gini nih landmarknya. Nah, ini gue mampir ke tengah-tengah kota Majalengka. Jadi ini persis di belakang gue ini ada Masjid Agung Majalengka, ada di sana. Dan di sekelilingnya itu ini ada bangunan-bangunan baru. Katanya ini bakal jadi pertokoan-pertokoan gitu. Jadi ada kayak toko-toko kecil gitu di sini. Nah ini alun-alun kota Majalengka. Jadi pusat pemerintahan tuh semuanya ada di sini. Di sebelah sana tuh ada kantor bupati, terus ada gedung-gedung pemerintahan, semuanya ada di sini. Alun-alunnya ini ditata dengan rapi banget ya, keren banget. Kayak desainnya tuh kayak batu-batu bata merah gitu. Terus udah gitu ini bisa buat duduk-duduk orang-orang di sini, nikmatin. Mungkin kalau pagi di sini banyak banget yang berolahraga, dan sore nikmatin sore juga bisa, asik banget di sini. Nah ini ada kayak rumput sintetis gitu persis di depan masjidnya. Terus bersih banget dan kayaknya dirawat dengan baik banget gitu loh di sini. Oke, habis ini kita lanjut lagi. Kita mau jalan-jalan, kita lihat lagi di sekeliling kota Majalengka ada apa aja. Nah, tadi kita udah lihat alun-alun yang tadi, terus sekeliling tengah kotanya Majalengka. Tapi gue sebenarnya datang ke Majalengka ini, gue dengar ada yang menarik nih. Yang menarik itu gue mau ngunjungin, mampir ke satu desa yang katanya sudah terbengkalai. Jadi desa ini udah tadinya banyak orang yang beraktivitas di sana, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi gue ngebayangin tempat ini tuh kosong gitu loh. Nah gue penasaran banget, gue pengen lihat desanya seperti apa. Tapi sebelumnya temen gue ngajakin gue untuk datang ke kepala desanya dulu, supaya nanti kita bisa cari-cari informasi atau gali-gali informasi lagi tentang desa ini. Nah sekarang ini kita perjalanan ke arah sana. Nanti langsung ngobrol-ngobrol dan ketemu sama kepala desanya. Oke. Jadi sebelum 2006 juga 20 tahun ke belakang itu udah kejadian di sana itu udah seperti itu juga. Longsor gitu Pak? Longsor. Sampai dulu kan ada embung, katanya embung kan. Oke, jadi kita udah habis ngobrol-ngobrol. Tadi ternyata kepala desanya lagi nggak ada di tempat. Jadi tadi ada yang mewakilkan. Kita udah dengerin sedikit tadi ceritanya. Sekarang ini kita mau langsung ke desa yang tadi dibilang. Tadi gue juga masih kurang jelas seperti apa. Nanti di tempat di desanya itu kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang desa ini. Oke, kita lanjut ke sana.
Nah ini kita udah sampai nih di desanya. Kita mau parkirin mobil dulu. Habis itu kita langsung jalan-jalan. Kita lihat. Oke. Ini di sebelah kiri aja udah kelihatan tuh. Tuh. Ini terbengkalai bro. Oke, kita keluar sekarang ya. Ya pokoknya musim hujan, intensitas malam itu ya ada. Iya, itu tanda-tanda alam. Iya. Ini yang rumah ikan di sini. Yang rumah tadi kita berhenti ini. Oh, tadinya ini. Nah ini jadi gue lagi keliling ke desanya. Jadi ini yang gue lewatin ini kanan kiri ini semuanya udah nggak berpenghuni nih. Tuh, benar-benar sepi banget. Nah ini benar-benar ya memang benar-benar terbengkalai. Dan coba ya kita lihat kita bisa masuk salah satu rumahnya apa enggak ya. Ini ada rumahnya, kalau kelihatan nggak dalamnya. Nggak kelihatan. Oke. Jadi kenapa bisa terbengkalai seperti ini? Jadi ini sebenarnya anjuran pemerintah gitu. Pemerintah ini dia tuh mengungsikan semua warga sini karena daerah sekitar desa ini tanahnya tuh rawan banget longsor gitu. Jadi untuk kebaikan bersama warganya di sini demi keselamatan, pemerintah tuh merelokasi desa ini ke spot lain gitu loh. Jadi rumahnya ini benar-benar ditinggalin aja kayak gini. Nah ini lo lihat nih, itu pintunya segitu. Nah ini longsoran tanahnya nih. Longsoran tanahnya dari atas sebelah sana kayaknya waktu itu longsor ke sebelah sini. Nah ini sebenarnya perkampungan atau desa ini sebenarnya besar loh. Banyak-banyak rumah dengan bangunan batu, maksudnya dengan bangunan juga gitu loh. Bukan cuma bilik-bilik atau gimana, tapi benar-benar batu tembok gitu. Nah ini masih bisa turun ke sebelah sini. Nah lihat nih, ini juga terbengkalai ditinggalin gitu aja. Iya kan? Masih sampai terus ke bawah lagi sana. Ini tanahnya sampai naik gitu. Oke, sekarang gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Abdul ya Pak ya. Pak Abdul adalah kasih pelayanan dari desa Sidamukti ya Pak ya. Nah ini Pak, tadi kita kan udah muter-muter, saya udah muter-muter, memang di sini tuh kosong semua Pak ya. Iya kan? Itu sebenarnya kenapa sih Pak sampai harus direlokasi, itu kenapa Pak?
Ya kan kejadian itu kan kejadian longsor dari dulu kan itu. Longsor itu Ya, ya. longsor itu yang tadi kan udah ketahuan jalan-jalan sana, titik-titik longsornya dari sana juga membentang juga gitu. Iya ya. Gitu. Dulu kan ya dari dulu juga udah kejadian-kejadian longsor udah berkali-kali. Oke. Ada kalanya dulu itu agak longsornya ringan yang itu. Kemarau lagi jadi bisa lagi untuk aktivitas lagi kan itu. Yang terlalu parah kemarin kan yang lagi direlokasi gitu. Ya, intinya masyarakat itu direlokasi gitu. Oke. Jadi memang karena di sini tuh rawan longsor ya, Pak, Betul ya. supaya juga demi keamanan warga di sini siap. bersama pemerintah memindahkan ya Pak ya. betul. Dan difasilitasi lagi gitu Iya, Pak. Ya? ya. Oke. Nah Pak, berarti kejadiannya kan yang baru-baru ini juga Ya. yang paling dahsyat juga tuh Pak. Iya, iya. Sampai harus direlokasi. Itu ada korban jiwa nggak Pak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Ada, alhamdulillah. Oke. Iya. Nah, kalau boleh tahu tadinya di sini ada berapa kepala keluarga Pak? Kalau hitung-hitungan kepala keluarga kurang lebih 253. Artinya kita mengacu ke relokasi yang di sana 253 kurang lebih. 253 ya. Kalau lihat tentang bangunan-bangunannya itu 180. Makanya tadi kita baru masuk kelihatannya sih nggak terlalu banyak ya Pak, tapi kalau kita jalan Ya. ke bawah sampai ke bawah tuh benar-benar banyak Ya. gitu. Iya. Dan di sini mayoritas kayaknya masih pada berkebun ya Pak ya? Berkebun, petani dan berkebun mayoritas. Apalagi sini kan mayoritasnya kebun mangga kan. Mangga, ya? Mangga gincu gitu kan. Oke. Sini mayoritas itu. Iya. Iyalah Pak. Tapi berarti di sini apa boleh biasanya tuh boleh dikunjungi untuk wisatawan kalau mau lihat atau gimana? Gitu sebenarnya gimana sih Pak? Ya sebenarnya boleh-boleh juga gitu. Kalau mau lihat juga nggak dilarang ya? Nggak dilarang. Kejadiannya seperti mau melihat langsung rumah-rumah yang terbengkalai Iya. seperti apa tuh sebenarnya boleh aja Pak ya? Tapi ya kita selalu saling menjaga ada kehati-hatiannya juga. Takutnya gitu. karena longsornya itu Pak ya? Ya. Iya betul. Paling tidak kita bisa izin lah ke toko-toko sekitar gitu. Oke. Nanti kan kalau umpamanya ada informasi gimana mungkin bisa untuk menjadi narasumber juga kan. gitu. Iya betul. Iya karena kan maksudnya orang aja sebetulnya kan dipindahkan karena medannya yang nggak layak untuk tinggal, takut kenapa-napa gitu Pak ya. Betul, Kalau kita datang takutnya pas lagi tanahnya lagi gimana takutnya longsor. Ya udahlah Pak, Ya. daripada kita kena longsor mending kita langsung sana aja Pak. Iya, siap. Tadi udah mampir ke desa yang terbengkalai. Jadi udah mengobati rasa penasaran gua. Gua udah ngelihat dengan mata kepala gua sendiri. Jadi akibat bencana alam, desa itu terbengkalai tapi masih bener-bener ada ini ya, rumahnya tuh masih utuh dan masih ada barang-barang yang memang ditinggalin gitu aja gitu loh. Dan sekarang kita menuju ke penginapan. Perjalanannya masih kurang lebih 1 jam. Kita ke daerah Ciboer namanya. Di sana banyak tempat yang keren. Nanti kita bakal kasih tunjuk ke kalian. Besok kali ya? Besok. Oke, kita lanjut dulu perjalanan ke sana. Selamat pagi. Ini hari kedua gue di Majalengka. Dan hari ini gue lagi ada di daerah Ciboer namanya. Dan kalau misalkan lo lihat nih, gue sekarang lagi ada di tengah-tengah sawah nih. Terasering sawah gitu. Keren banget. Sekeliling gue. Dan di sana sunrise. Asiknya kita nikmatin sambil ngopi-ngopi nih. Kita cari spot untuk kita duduk-duduk dulu. Oke.
Nah, gue sengaja bangun pagi hari ini karena gue mau lihat matahari terbit nih. Nah, ini hari kedua gue di Majalengka. Dan sekarang ini gue lagi ada di tengah-tengah terasering sawah gitu. Ini keren banget. Gue lagi ada di desa wisata Bantar Agung, Ciboer, Majalengka. Nah, sebenarnya hari ini mataharinya tadi nggak terlalu, masih ketutup sama awan, jadi nggak bener-bener keluar gitu. Tapi tetap keren pagi ini gitu. Di sini apa ya, di sini tuh ngingetin gue sama Bali. Jadi sebenarnya orang-orang Jakarta yang suka datang ke daerah Ubud untuk cari terasering sawah kayak gini, sebenarnya tuh nggak usah jauh-jauh ke Bali gitu loh, karena di Majalengka juga ada nih. Dan ini bisa jadi spot syuting, spot foto. Pokoknya kalian harus coba deh, rasain duduk di sini, nikmatin sunrise di terasering Ciboer, Majalengka ini. Mantap. Selain lo bisa nikmatin matahari terbit, di belakang gue ini tuh masih sedikit ketutup awan juga. Pucuknya itu adalah Gunung Ciremai gitu loh. Gunung Ciremai ini adalah gunung tertinggi di Jawa Barat. Kita juga sebenarnya bisa tuh, kalau yang suka ngedaki bisa juga mendaki gunung ini melalui jalur di Majalengka sini. Oke, dan yang paling penting pagi-pagi kayak gini nikmatin sunrise sambil ngopi. Terus ada ini nih. Ini makanan khas dari Majalengka. Jadi ini namanya, yang mirip pastel ini namanya jalang kote. Bukan jalang kote, kalau itu dari Makassar. Ini namanya jalakotek gitu. Dan yang satu lagi ini surabi. Tuh. Kita coba si jalakotek ini ya. Jadi jalakote ini luarnya ini itu apa? Kayak aci, atau kalau orang Jakarta mungkin bisa bilang kayak cireng gitu. Aduh. Dan dalamnya katanya kalau di sini yang khas itu dalamnya itu tahu. Tapi kalau yang ini juga dibikin dalamnya ini daging ayam. Enak nih. Pas banget buat pagi-pagi sarapan. Nah, kalau ini surabi ini tepung beras dan dalamnya ini oncom. Nah, ini gue juga baru pertama kali nih gue coba ini. Ini sekarang gue coba ya. Yang ini sensasinya, rasanya lebih gurih kalau si jalakote ini. Kalau si surabi lebih apa ya? Lebih ke makanan yang lebih ringan sih dibanding jalakote. Oke, gue masih mau nikmatin lagi, mumpung di sini sambil ngopi dan ngemil-ngemil. Nah, tadi pagi spot tadi itu memang spot untuk sunrise. Cuman tadi pagi sunrise-nya nggak maksimal. Jadi Majalengka ini punya beberapa spot untuk menikmati matahari terbit. Nah, tapi karena waktunya mepet nih, spot yang habis ini yang sekarang kita mau jalan ini sebenarnya juga spot untuk menikmati matahari terbit. Tapi kita datang sekarang pas saat siang aja karena mepet waktunya.
sekalian kita mau balik ke Jakarta. Nama tempatnya itu Terasering Panyawean gitu. Ini tempat ini benar-benar ikonik banget di Majalengka. Kayaknya setiap orang yang datang ke Majalengka, trip ke sini harus datang nih ke Terasering Panyawean ini. Oke, sekarang kita lanjut ke sana. Nah ini kita udah sampai nih di Terasering Panyawean. Nah ini kita lagi mau ke puncaknya supaya dapat view yang kelihatan semuanya gitu, 360 derajat. Jadi kita nih naik anak tangga nih, di sini udah dibuat anak tangga. Nah, kita itu mau ke sana. Jadi di sini sepertinya ada beberapa jalur tangga-tangga yang udah dibuat. Yang ini kita laluin. Terus ada dari sebelah situ. Dan ada lagi yang dari sebelah sana. Gitu, tapi menujunya satu ke atas yang sana. Nah, jadi terasering di sini ini ditanamin sama tanaman bawang nih semuanya. Nah dari atas sini ini kelihatan juga nih langsung kota Majalengka. Itu dari sini nanti nih di depan ini kelihatan perumahan-perumahan. Udah gitu apa ya? Kampung-kampung itu semuanya kelihatan dari atas ini. Seperti ini nih. Ada di sebelah sana itu kota Majalengka. Nah jadi ini gue sekarang udah ada di satu spot. Memang ini view deck. Di sini udah dibangun view deck dengan rapi banget, keren banget, dan kita bisa langsung ngeliat pemandangan Terasering Panyawean ini. Tuh kayak di situ itu kelihatan banget teraseringnya berlapis-lapis, bagus banget lah kayak gini nih. Ya, tuh bisa duduk-duduk di sana, situ. Luas juga lumayan. Pemandangannya ke sana langsung. Ih. Keren. Nah itu dia perjalanan kita di Majalengka. Dari kita lihat kota-kotanya, udah gitu sunrise-an, pemandangan-pemandangan bukit-bukit, dan juga terasering sawah dan kebun bawang. Sekarang kita mau ke Jakarta. Kita pulang. Sampai ketemu lagi di catatan harian Marshall Sastra berikutnya. Dah.